Oke. Nah, sekarang ini pakai timer, lupa saya. Suka ini apa namanya? Takut kelamaan. Sebagai ingat apa? Supaya ingat-ingat aja, takutnya udah lewat sejam. Nggak, ya karena nggak semua orang mau nonton video banyakan omong gini selama bermenit-menit. Mungkin orang itu lebih tertarik kalau ada gambar atau objek yang dilihat. Oke, langsung aja kita ke penjelasan sambungan dari penjelasan menu bar. Ini ada beberapa file, ada beberapa menu, submenu dari edit. Ini di kolom-kolomin. Ini kan ada garis tipis ya, ada garis tipis, ada garis tipis, ada garis tipis. Ini artinya di grup-grupin. Hide, unhide, swap hide. Ini satu grup. Hide CV, show CV satu grup. Ini yang kemarin juga sama. Yang kemarin maksudnya yang video sebelumnya juga sama. Oh, sebelum kita masuk ke edit. Oh, ini belum di start. Sebelum kita masuk ke edit, ada tombol untuk mengakses menu. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain file nih di sini, mau akses gini kan kita harus gerakin mouse ini ke arah menu yang kita mau ya. Tapi ada shortcut untuk akses cepat. Itu secara umum berlaku juga kayaknya di software di Windows ya. Alt. Nah, kalau kita tekan Alt di keyboard tuh dia tiba-tiba salah satu huruf dari ini atau huruf depannya itu nggak selalu huruf depan ya berarti. Di salah satu hurufnya itu ada garis bawah. File di F, edit di E, view di V, dan seterusnya. Nah, tapi kalau curve ini adanya di U. Karena C udah kepake di copy nih. Selebihnya ada di depan huruf. Jadi misalnya Alt, kita tekannya V. Nah, dia keluar fokus di view dan keluarin submenunya. Alt C. Nah, dia membuka menu copy sehingga tampil submenunya. Tinggal kita pilih misalnya Alt C, langsung kita pilih gitu. Jadi langsung ke saat mouse lagi di sini di tempat lain, Alt C langsung kita arahin ke bagian mana yang kita perluin. Sejauh saya menggunakan software GLCAD sih membantu banget ya, ketimbang harus lagi edit terus kemudian harus deform apa gitu atau view atau apa gitu dan seterusnya itu cukup membantu. Alt M, nah tinggal pilih gitu. Lanjut kita ke edit. Undo, redo, undo, redo. Ini tombolnya tuh ini nih, ikonnya nih. Ini apa nih? Undo. Ini redo. Nah, sebenarnya saya yakin teman-teman udah tahu itu hanya untuk membatalkan perintah atau sebaliknya. Misalnya nih, kita move, undo, redo. Nah, jadi kalau ini membatalkan perintah yang udah kita terapkan kepada objek, tapi kalau redo
membatalkan undo. Kalau dijelasin secara teori ya agak ribet kedengarannya. Teman-temannya tahu lah ini, saat kita udah kasih perintah misalnya ke sini undo nggak jadi, tiba-tiba jadi deh redo. Dia hanya sekali-sekali aja tuh, hanya sekali-sekali aja. Waspadai juga ini undo di Jewelcat itu. Kalau di software lain ada hitungannya, ada berapa kali undo bisa disetting tuh. Bahkan di software ZBrush itu kalau nggak salah terakhir saya ingat itu 10.000 undo. 10.000 undo banyak banget ya. Ada juga yang disetting sampai berapa, di software lain ada settingannya lah berapa kali jumlah undo yang tersedia ini. Tapi kalau di Jewelcat setahu saya nggak terbatas, tapi nggak terbatas itu juga nggak nyampe 10.000. Dan saat kita undo terus gini, ini saat kita misalnya udah melangkah nih jauh nih, oh iya lupa tadi belum diiniin, wah diundo terus diundo. Nah efeknya ada dua, salah satunya kayak gini nih, nomor undo, artinya udah nggak ada lagi yang perintah yang harus dibatalkan, ini udah paling akhir. Atau ini karena kita baru buka file dan belum terlalu jauh kita mengaplikasikan atau memberi perintah pada objek ini. Tapi kalau udah kerja jauh, diundo itu kemungkinannya yang kayak tadi, nomor undo, atau yang lebih fatal itu software crash. Kalau software crash ya udah, file yang kita kerjain lebih-lebih belum disimpan langsung close dia, langsung close. Jadi bijaklah ya nggak harus gitu sih, perlu diperhatiin aja. Artinya nilai undo di sini itu terbatas, kemungkinannya dua, nomor undo atau file crash. Yang lebih sering terjadi sih file crash. Jadi hati-hati nih, sebelum kita undo lebih baik di save kerjaannya, atau untuk mengantisipasi hal itu kita punya backup. Misalnya ini dijadiin backup dulu nih, kita copy ya. Nih misalnya kita backup, simpan tuh di hide, ini kita acak-acak nih, wah kita edit segala macam lah. Saat ternyata ini nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kita undo gini, wah ini khawatir crash, ya lebih baik delete aja. Nah ini kita udah punya backupnya nih gitu. Jadi saran saya buatlah backup dari setiap file yang kita kerjain, terutama untuk bentuk-bentuk yang spesifik, yang artinya kita malas bikin dari awal lagi gitu kalau udah jadi. Tapi kalau hanya bentuk-bentuk sederhana kayak misalnya kotak begini, ya nggak perlu juga lah, ini kan gampang lah, simple. Tapi kalau kita bikin nih kayak ini hati nih, udah bagus banget bentuknya nih, udah sempurna banget, terus tiba-tiba mau diedit lagi atau segala macem, sebelum kita buat kesalahan nanti pada proses editing, ya lebih baik ini dibuat backup gitu, dengan cara edit atau copy, control hide, copy to hide gitu. Ya nanti itu dijelasin di sesi menu video berikutnya ya. Ini edit, undo, redo ya kebalikan dari undo aja gitu. Ya, ini kan file ini kan udah
berubah nih, nggak di tengah. Tadi kan saya gesernya asal. Nah, ini andunya nih. Nah, banyak tuh. Nah, ini yang paling, nah itu dia andunya itu. Nah, ini andunya. Nah, ini file yang, jadi ini untung aja nggak crash karena masih sedikit juga jumlah perubahan dari objek ini. Delete ya udahlah, delete, tinggal ngapus gitu kan. Nah, ini undelete ini adalah menurut saya gimana ya, menu yang memang spesial banget nih, nggak ada di software lain tuh, hanya ada di Jolcat. Saya lebih cenderung gunain undelete ketimbang undo tuh. Sama fungsinya, beda sih, kalau dari namanya juga udah beda. Kalau undo ini global dia, tapi kalau undelete ini misalnya file udah kehapus, daripada kita undo, saya lebih memilih edit undelete, nggak jadi di delete. Nah, ini memang unik aja nih, ini menu ini unik banget nih. Jadi misalnya banyak file, contoh lagi nih, banyak file gini. Ini hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus. Sama aja kita undo tuh, sama aja. Tapi saat udah kehapus, kayak misalnya ini kehapus, saya pakai undelete, edit undelete, edit undelete, edit undelete ya, sampai jumlah yang diinginkan. Secara kalau dilihat secara umum apa namanya, sama fungsinya, cuman ada sedikit perbedaan. Nah, teman-teman nanti dirasain aja lah ya, antara undo sama undelete supaya cepat selesai. Hide, hide itu ya sebenarnya di video-video lain udah saya jelasin ya, hide itu. Ada nggak ya di video yang lain? Hide itu jadi nyembunyiin file. Jadi Jolcat ini punya dua layar dia. Punya dua layar. Nggak apa-apa deh kalau emang belum dijelasin. Kalau udah dijelasin saya jelasin ulang, nggak masalah. Ini layar yang ada objeknya kita sebut layar A. Yang layar kedua itu kita sebut layar B. Layar B ini katakanlah mengandung objek anggaplah mengandung objek ini. Layar B, mana layar B? Loh, sorry jadi salah. File tadi open ya. Nah, ini kita kasih layar A. Layar A. Terus satu lagi kita insert. Nah, tadi open soalnya. Markis. Nah, ini kita ganti layar B. Nah, ini layar B, ini layar A. Nah, Jolcat itu dia punya dua layar, layar A dan layar B.
Artinya di balik tampilan ini ada lagi tampilan di belakang. Anggaplah tampilannya yang di belakang itu di belakang monitor. Anggaplah itu di belakang monitor supaya imajinasinya itu nyampe, ada bayang-bayang gitu. Kalau kita hide objeknya, ini hapus dulu nih. Hide objeknya, edit hide, dia pindah ke layar B, pindah ke belakang monitor. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya tinggal swap hide, berganti layar nih. Nah, ini file yang tadi di belakang monitor. Kita ke depannya lagi, edit hide, kembali lagi deh ke monitor yang A, edit swap hide. Nah, dia kembali lagi ke posisi layar yang pertama. Nah, tetapi di tengah-tengah antara hide dan swap hide itu ada unhide. Nah, kalau unhide itu mengeluarkan semua objek yang ada di dua layar. Artinya layar belakang itu sekarang berpindah semua ke layar A, edit unhide. Nah, jadi layar objek di layar B itu jadi pindah ke layar A. Berarti layar B udah nggak ada lagi. Ada, masih ada, hanya objeknya aja yang pindah. Jadi Geolecad itu punya dua layar, satu layar yang tampil sekarang ini yang teman-teman lihat, kedua di belakang monitor. Anggaplah seperti itu, di belakang monitor. Nah, saat ini layar di belakang monitor itu kosong, nggak ada objek. Cara ngeceknya edit swap hide. Nah, itu nggak ada objek sama sekali, kosong. Yang kita kasih lagi objek, misalnya lingkaran. Nah, edit swap hide, layar yang tadi ada objek lingkaran di belakang layar, kita keluarin, edit unhide. Nah, jadi keluar semua. Di layar belakang kosong sekarang, swap hide kosong, nggak ada karena udah pindah semua ke depan. Nah, ini kita tampilin lagi di sini, edit unhide. Nah, pindah lagi semuanya objek ke sini. Jadi kalau mau menyembunyikan salah satu objek di antara objek yang ini, tinggal klik objeknya, edit hide. Itu membantu sekali misalnya kita fokus di salah satu objek di tengah banyaknya file, hide. Nah, kita fokus di sini aja udah, yang kita kerjain di sini gitu. Selebihnya kita sembunyiin dulu. Jadi konsepnya itu aja. Hide CV, show CV, ya ini hide sembunyikan, show tampilkan. Jadi garis atau objek 3D ini kan mempunyai titik ya, titik-titik. Nah, ini juga titik-titik, itu CV control vertex. Jadi pilih dulu objeknya, tinggal edit hide CV supaya tampilannya lebih bersih. Perlu ditampilkan show CV. Nah, misalnya kita perlu edit ini, terus yang ini juga kita perlu tambahin tingginya mungkin dan lain sebagainya. Itu hanya untuk itu aja, edit hide CV, pilih dulu objeknya, edit hide CV. Kalau objek berlian di sini sih nggak punya ini, dia nggak punya nggak punya CV. Beberapa ada yang punya CV yang taper, yang kalau nggak salah nih, taper ini ada di CV-nya. Jadi sebentar, ini kita delete dulu. Taper yang keluarnya persegi panjang. Untuk taper kita tinggal size aja di bagian bawahnya. Fungsinya untuk ngatur seberapa
seberapa taper dia, seberapa kerucut dia. Karena taper kan beda-beda, ada yang tebel kayak gini, ada yang runcing, mendekati runcing. Jadi Geolecad menyediakan CV untuk kategori batu taper. Kalau yang lain tuh nggak ada, dia udah mati, nggak bisa diedit. Kemudian head jewel, show jewel, be jewel, not jewel. Ini satu grup nih. Head jewel kita persingkat aja karena kayaknya saya udah ngantuk nih. Ini udah jam 3 soalnya. Jadi misalnya ada objek ini, edit head jewel. Oh, pilih dulu edit head jewel, hanya menyembunyikan jewelnya aja, berliannya aja. Kemana dia perginya? Dia perginya sebenarnya di swap height, hanya pindah ke belakang. Berarti sama aja bang antara height sama head jewel. Iya sebenarnya sama aja, tapi kalau dalam posisi tergrup kayak gini, kalau kita edit height, ya semuanya hilang. Tapi kalau edit head jewel, nah saat posisi tergrup pun, nih posisi tergrup edit head jewel, ya jewelnya aja yang pergi, yang hilang. Posisinya tetap dia posisinya kayaknya ada di swap height. Oh nggak ada dia, edit swap height. Nah kemana dia perginya? Ya perginya tinggal dipanggil lagi show jewel. Dia hanya ngilangin jewelnya. Lah fungsinya untuk apa sih? Biasanya fungsinya itu untuk misalnya ini berat gold 24, berapa ada nilai? 0,95 0,958. Nah kalau edit dalam posisi tergrup ya, misalnya objek udah banyak banget, kita nggak mungkin atau mau ungroup itu kelamaan. Nah misalnya ungroup kelamaan udah gitu malas ngambil, tinggal di edit head jewel. Nah kita timbang lagi nih beratnya nih. Nah jadi 0,53. Jadi yang dihitung hanya berat yang objeknya aja yang tampil di sini. Karena saat posisinya ada jewel, dia beratnya 0,9. Nah, tergantung nanti dari kondisi teman-teman, tempat kerja di teman-teman. Itu dihitung beratnya itu beserta berliannya ke diamondnya atau jewelnya, atau hanya berat masnya aja. Kalau hanya berat masnya aja, ini head jewel tinggal dipilih sesuai dengan nilai yang ada di sini. Misalnya ini sebagai contoh pakainya 24 karat gitu kan. Nanti nih dijelasin lah karena adanya di bagian miss. Masih panjang videonya, masih di seri yang lain. Oke, nah ini tanpa jewel itu 0,5. Artinya ada perbedaan berat yang signifikan. Jangan sampai nanti teman-teman salah ngasih data nih, ternyata sama PT yang dihitung atau sama bengkel yang dihitung hanya berat masnya, tetapi yang kita catat justru malah berat yang ada diamondnya. Itu bisa fatal itu, karena ini satu diamond aja nih lumayan nih bedanya nih, apalagi dengan objek yang besar gitu. Dan belum tentu dimensi dari diamond yang ada di Geolecad ini bentuk mungkin sama, tapi mungkin dengan berat realnya itu bisa beda. Di berat real di dunia nyatanya gitu. Jadi kalau selama ini saya hanya menggunakan
berapa beratnya? Ya saya kasih berat tanpa berlian atau tanpa diamondnya gitu, karena eh, dengan objek yang besar penambahan jumlah beratnya juga besar, dan itu tadi saya apa namanya, nggak bisa mastiin bahwa berat jewelnya di jewel cat itu sama dengan di dunia nyatanya ya, karena ukuran batu pun juga begitu. Ada PT itu yang atau bengkel yang misalnya 0,005 itu 1 mili, tapi ada juga yang pakai 0,004 itu 1 mili. Nah, Jellcat pun dengan software lain juga banyak, bukan banyak, ada bedanya. Misalnya di Jellcat itu 0,1 karat itu sekian mili, tapi di software lain 0,1 karat itu milinya nggak sama gitu ya. Karena misalnya contohnya Rino lah. Kalau Rino kan standarnya mungkin atau pembuatnya itu kan di Amerika atau di ini ya, Amerika lah katakanlah. Kalau di Joleka sendiri kan bukan buatan sana, dia cenderung ke Asia, tapi mungkin Hong Kong atau mungkin mana, tapi yang jelas basisnya di software dari Asia yang saya tahu gitu. Tapi kalau Reno itu kan cenderung ke iya Reno mungkin basisnya ke Eropa gitu. Ini dari situ aja saya rasa udah banyak lah perbedaannya. Lanjut, jadi kepanjangan ya. A jewel, so jewel, be jewel, not jewel. Nah, ini be jewel, not jewel itu agak gimana nih jelasinnya. Untuk objek seperti ini ya, objek seperti ini kayaknya sebentar, kita pakai objek satuan aja lah. Nah, terus nah, semisal ada objek kayak gini. Kalau dalam penggunaan standar, misalnya nih, ini kita potong. Nah, tapi saat ini normal ya, kita potong normal. Tapi saat objek lingkaran ini kita kasih perintah atau menu be jewel, kita potong. Sorry, ini be jewel, ini kita potong. Ini mau ya, sebentar. Karena harus praktek dia jelasinnya. Edit be jewel, kita potong. Edit. Oh iya, oke. Jadi ini kita hapus. Sorry ya, karena saya juga jarang gunain. Ini ada kaitannya sama menu di bawahnya nih, super subtractor atau not super subtractor. Ini kaitannya ada dengan yang di bawah sebenarnya. Untuk jelasin bijewel not jewel ini mungkin saya jelasin ini dulu deh. Kolom super subtractor. Jadi misalnya nih, kita mau motong barang kayak gini nih. Kita mau motong objek, tapi objek pemotongnya kan udah hilang.
super subtraktor ini adalah untuk melihat objek atau preview objek setelah kita potong tanpa menghilangkan potongannya. Nah, ini edit, kita kembaliin ke ambil yang baru. Nah, tuh. Kalau tadi sebelum di apa namanya? Ini kita delete dulu, ambil objek baru. Sebelum kita beri print atau kita potong normal gini ya. Potongannya kurang ke atas nih. Ctrl Z, kita ke atasin, potong lagi. Kurang ke atas, Ctrl Z, ke atasin, potong lagi. Nah, berapa langkah tuh? Kita batalin potongan, kita move, kita batalin potongan, kita move, berapa langkah tuh? Tetapi kalau dengan kita Ctrl Z dengan fitur super subtraktor, saat kita klik dia hilang nih objeknya, objek pemotongnya hilang saat diberi shading, tapi dia nggak hilang saat kita pakai menu yang bukan shading. Kalau render hilang, kalau shading in color hilang, kalau shading biasa dia masih ada. Ini fungsinya untuk kayak gini. Kurang ke bawah nih, kita turunin. Kurang ke bawah nih, kita turunin. Kurang ke atas, kita naikin. Jadi preview hasil potongan sebelum pada akhirnya benar-benar kita potong. Nah, itu penjelasannya tepat tuh. Preview hasil potongan sebelum akhirnya objek benar-benar kita potong. Jadi untuk ngepasin seberapa besar nih potongannya, itu super subtraktor. Not super subtraktor ya hanya mengembalikan objek ke keadaan semula. Ini shading in color kan dia nggak ada, tapi kalau kita edit not super subtraktor, dia kembali ke menu semula. Hanya bentuk kebalikan dari penjelasan super subtraktor. Nah, kaitannya dengan bjewel atau not jewel, kalau misalnya objek yang ini dalam posisi bjewel, ini kita beri menu edit super subtraktor, artinya kita mau lihat hasil potongannya. Begitu kita kasih shading, dia nggak akan kepotong karena lingkaran ini dianggap atau telah diberi perintah oleh Jolcat sebagai bjewel, sebagai berlian. Nah, artinya bukan objek yang bisa dipotong, karena di Jolcat sendiri berlian nggak bisa dipotong, gitu kan. Di software lain saya yang nggak tahu deh. Not jewel, tapi di potongan biasa ini mau dia, gitu. Tapi dalam kaitannya dengan menu yang ini super subtraktor, Ctrl Z, dia nggak mau karena posisi dia. Jadi kalau misalnya ini kenapa nih barangku nggak bisa dipotong, ada dua nih solusinya. Bisa ini barang ke double objeknya double, atau dia aktif bjewelnya. Tinggal kita kasih menu not jewel, kembali ke objek semula. Nah, ini salah. Ini edit not jewel. Nah, ini posisi si kotaknya ini masih dalam posisi super subtraktor. Setelah previewnya dirasa cukup, ada baiknya edit not super subtraktornya dikembaliin, baru kita potongin ke sini, gitu. Sempat saya singgung tadi kenapa barang nggak bisa terpotong. Salah satunya aktif bjewel
Nah, salah satunya lagi itu ada objek yang double. Kita nggak kadang ada salah klik atau salah pencet, objek terlihat satu tapi sebenarnya dia double. Saat kita potong gini, tuh bang nggak kepotong, ternyata ini objek double ya. Jadi perlu diperhatiin nih, kalau misalnya ada tiba-tiba objek nggak bisa kepotong, objek berarti kalau nggak di posisi bezel, kalau nggak posisi objek double. Cara ngeliatnya gampang, tinggal drag semuanya. Kita lihat bawah nih, ada paling pojok kiri to pick object, artinya ada 2 objek di sini. Tapi kalau udah ini ternyata salah klik, udah ke grup misalnya, udah ke grup ya, dia akan jadi satu objek. Sementara kita, aduh ini kok malah tadi udah dipotong tapi kok nggak kelihatan potongannya, atau malah nggak terpotong. Nah, solusinya kita ungroup dulu, dia ini double apa enggak ya, ungroup sampai banyak gitu kan. Lah ini ada nih, kita klik lagi sininya, drag. Wah, ternyata memang 2 objek yang bertumpuk jadi satu. Manakala belum tergroup posisinya, dia masih 2 objek. Tapi kalau udah tergroup posisinya, dia akan jadi satu objek. Setelah, walaupun 2 objek, saat kita group, kalau kita potong di sini, ya objek yang tergroup dua-duanya akan terpotong karena memang udah dijadiin satu objek. Tapi kalau posisinya di terungroup atau masih belum tergroup, dia numpuk ini, saat kita klik potong, dia hanya satu objek yang terpotong. Tetapi karena numpuk, posisinya nggak kelihatan ya. Saat kita geser baru kelihatan. Gimana cara milih objek yang bertumpuk? Cara milih objek yang bertumpuk adalah klik aja nih, kecil aja, jangan drag ya, tapi klik aja sampai di sebelah kiri bawah itu ada keterangan satu pick object atau one pick object. Nah, kalau udah baru kita geser gitu. Jadi ini penjelasan tambahan ya, untuk kasus kecelakaan tertentu. Deformable, non deformable, object layer, material, create material, ini saya sambung ya di apa namanya, di video berikutnya tentang edit ini, karena saya buat video ini nyambung dari menu file sama langsung ke menu edit. Jadi ya, leher kayaknya udah agak pegel. Jadi untuk deformable ini karena kan juga perlu ada contoh, dan deformable ini nanti saya siapin dulu contohnya, object layer dan material, termasuk create edit material ini saya jelasin di sambungan dari video edit. Ini juga udah 37 menit. Apa gimana ya, apa saya jelasin tanggung ya? Oke lah, saya jelasin tanggung. Lanjut ke deformable, non deformable. Artinya ini kan udah satu kolom, ini hanya kebalikan dari deformable. Seperti ini kan satu kolom, not super subtractor, penjelasannya hanya kebalikan dari super subtractor. Ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama. Deformable, non deformable, misalnya gitu, ada objek berlian.
udah pegel nih leher. Edit deformable. Kalau misalnya ada kasus seperti ini, kita tembak ke atas project map atau ini UV map, oke aja gitu ya. Kasus kayak gini, ini artinya posisinya terbalik nih. Menurut hitungan Jolcat, 0 adanya di kanan, tapi diminta adanya 0 adanya di kiri. Jadi saat kita UV map, posisinya dia benar bagian atas. Nah, inilah salah satu fungsi dari deformable. Artinya objek-objek selain berlian ini dia akan ke stretching, dia akan mekar, karena panjang dari garis ini lebih panjang daripada keseluruhan panjang di sini. Nah, di sini kurang lebih 11,98. Kalau garis ini kita ukur itu 22, artinya jedanya, space-nya atau gap-nya itu panjang. Akhirnya objek selain jewelry-nya terdeformable atau berubah mengikuti panjang dari garis ini. Loh, ini jadi pertanyaan nih. Kalau ngikutin panjang dari garis ini, kenapa akhirnya di sini? Harusnya akhirnya di sini. Nah, itu karena saat kita edit show CV, nah, yang dibaca sama Jolcat adalah titik, bukan garis. Makanya yang nempel di ujung garis ungu ini adalah titiknya. Nah, makanya nanti terkait dengan jam terbang, kita bisa nentuin nih berapa titik yang harus dipakai di sebuah objek. Karena titik makin jarang, jarak antara titik dengan garis realnya ini jauh, semakin jarang. Tetapi kalau misalnya jarak antara titik dengan garisnya kan agak jauh nih, tetapi kalau misalnya garisnya dibagi curve divide dibagi misalnya 10, artinya titik lebih rapat atau bahkan mengikuti dari alur, mengikuti dengan real garisnya nih. Walaupun kalau kita zoom masih agak jauh. Kalau kita bagi lagi 10, dia makin rapat di posisi garisnya. Nah, kalau dalam posisi ini kita UV map, nah tuh artinya garisnya, line-nya ini ya akhirnya akan menyentuh ujung dari garis pandu ini. Walaupun sebenarnya bukan garisnya yang nempel ya, tapi sebenarnya titiknya yang nempel, karena yang saya bilang tadi yang dibaca Jolcat adalah titiknya, bukan garisnya. Kita kembalikan ke awal. Nah, ini kan jarak titiknya jauh nih. Kita UV map ke sini. Oke. Klik. Nah, tuh lihat garisnya malah di sini, sementara ujung garis pandu itu ada di berjauhan. Jadi yang nempel tuh titiknya. Nah, ini garis terdeformable atau berubah karena panjang total dari sini itu beda dengan garis ini. Nah, untuk posisinya supaya normal gimana? Ya, kita pakai tadi menu non
deformable. Artinya garis-garis atau objek yang selain berlian dia nggak akan berubah. Nah, itu dia normal, ya, normal. Tetapi lagi-lagi membacanya ada perbedaan. Kalau misalnya deformable kita oke, nah dia yang terbaca adalah akhir titik dari masing-masing ujung ini dan ujung ini. Titiknya di mana nih? Titiknya di sini, ya berarti saat kita tempel ke sini UV map, nah dia adanya di ujung titik. Tapi kalau pakai menu edit non deformable, saat kita klik dia adanya di tengah-tengah. Dalam hal ini di tengah-tengah berlian ya. Coba kalau kita misalnya berlian yang di delete dulu. Nah, sama aja tuh. Dia ngebacanya di tengah-tengah objek yang paling ujung. Ini berlian kita keluarin lagi. Tuh. Loh, bang, gue udah cocok nih kayak begini nih, tapi jaraknya jadi jauh-jauh. Nah, itu nanti ada penjelasan lagi di project map. Kayaknya sih di UV map itu udah saya jelasin kok untuk UV map untuk kasus kayak gini. Nanti tinggal dibuka aja videonya, dicari aja di bagian UV map. Jadi itu deformable dan non deformable. Object layer ini apa namanya, layer, lapisan atau penempatan masing-masing objek supaya dalam pengerjaan barang yang udah banyak barang itu menjadi lebih gampang. Tapi sebenarnya layer dalam JavaScript ini sangat nggak efektif karena letaknya kita harus akses lewat menu, nggak ditampilin di bagian samping sini atau bagian samping sini. Menurut saya nggak efektif gitu, karena saat ini layer tampil kita nggak bisa ngerjain objek gitu. Tapi kalau di software lain, layer ini dia udah ada di luar bagian sini, di bagian menu ini. Jadi kita bisa aktifin langsung dan bekerja langsung di sini tanpa harus mengakses dulu. Ini kalau udah diakses nih nggak bisa kerja nih gitu, harus ditutup dulu. Tuh, edit object layer. Penjelasan gimana bang? Penjelasannya gini, ini ada garis ungu, hijau dan biru. Ungu, edit object layer. Kalau dilihat dari warna ini, warna hijau adalah layer 7 ya. Layer hijau adalah layer 7. Kalau kita matiin matanya, hilang dia. Ada di mana? Ada di soft height? Enggak, memang hilang aja. Kalau mau ditampilin lagi, edit object layer. Jadi kalau ada kecelakaan tertentu, cek dulu nih barang hilang, ke delete atau dia ada di swap height atau di object layernya matanya hilang atau di contengnya hilang ini. Nah ini tinggal kita pilih lagi, keluar. Nah conteng yang sebelahnya itu apa sih? Nah ini kan tadi kan kita nonaktifin matanya. Sekarang kita nonaktifin pensilnya. Ini gambar pensil nih. Kita oke, dia sih tetap ada di sini, tapi nggak bisa dipilih gitu. Nah yang lain terpilih, yang hijau nggak terpilih. Jadi fungsinya edit dari object layer itu. Penerapannya sama ke warna-warna yang lain. Misalnya ini kita mau ganti jadi warna merah, misalnya kita pilih objeknya, kita ganti warna merah. Nah ya udah, terus
Berarti kan di sini yang aktif lagi layer warna merah, yang warna hijau, yang warna ungu kita nonaktifin, yang hijau kita nonaktifin, kita oke. Nah, dia nggak akan terpilih tuh, aman jadinya, dari seleksi aman dia. Ya kalau mau dikembaliin tinggal object layer, aktifin lagi, oke. Nah, semuanya kembali terpilih. Itu edit object layer. Material, teman-teman udah nggak saya perlu saya jelasin lagi deh. Kalau material mah, yaitu hanya memberikan warna satu atau dua warna pada objek. Nah, misalnya yang tengahnya itu mau jadi warna rose gold, terus yang bagian luarnya menjadi warna putih misalnya, itu hanya mengganti material aja, material di sini. Create edit material ini alhamdulillah udah saya pernah buat videonya. Dicek lagi di videonya cara membuat material, apa judulnya saya lupa lah, tinggal dicek aja di YouTube create edit material. Jadi untuk menu edit udah nggak ada lagi sambungan videonya, saya selesaikan sampai di sini. Berikutnya adalah view, pick, dan selanjutnya kita nanti saya buatin lagi videonya, tapi nggak hari ini, mungkin besok malam uploadnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sehingga teman-teman bisa ngeliatnya bersambung langsung ya, nggak nunggu jeda. Kadang jedanya bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Gimana moodnya aja nih. Oke, saya udahin. Udah video udah 50 menit. Saya juga udah, ini sebenarnya udah jam 3.49 nih. Jam 3.49 menjelang subuh. Saya buat video tadi dari jam 2. Udah pegel juga leher. Oke ya, saya udahin sampai di sini untuk menu edit. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada yang belum jelas. Tanya-tanya aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udahin.